What's up Multifox? Welcome back to Multiverse Indonesia. Di film Thor Love and Thunder bakalan menjadi debut villain bernama Gorr the God Butcher. Di sini kita akan mengenalkan siapa itu Gorr dari versi komiknya, agar kalian dapat membedakan dan tidak kebingungan lagi saat melihat aksi Gorr di film tersebut. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Karakter Gorr the God Butcher debut pertama kali pada komik Thor God of Thunder issue 2 karya Jason Aaron dan Esad Ribic. Ketika itu, diceritakan Thor dan para Vikingnya berlayar menuju daratan yang saat ini disebut dengan Rusia. Sama seperti Viking, para tentara Rusia seharusnya juga membawa dewa mereka, yaitu dewa petir Perun dan Chernobog the Lord. Namun, alih-alih terjadi pertarungan antara dewa dari kedua pantheon tersebut, Thor mendapatkan bahwa kedua dewa Rusia tersebut sudah terbantai oleh sosok yang nantinya kita tahu adalah Gorr the God Butcher. Namun sebelum sampai di situ, siapa sih sebenarnya Gorr ini sehingga ia mendapatkan gelar sang pembantai dewa? Untuk mengetahui itu, kita akan loncat dulu ke komik Thor God of Thunder issue 6. Alkisah 3000 tahun lalu, di sebuah planet tak bernama, planet yang mengalami kekeringan dan kelaparan yang berkepanjangan. Namun, para makhluk di planet itu menaruh harapan mereka kepada dewa mereka untuk menolong nasib mereka. Gorr kecil dan ibunya adalah bagian dari makhluk tersebut. Gorr yang kelaparan tetap diminta ibunya untuk tetap berdoa dan yakin kepada dewa mereka agar didatangkan pertolongan. Namun, faktanya malah Gorr harus kehilangan ibunya saat mereka diserang oleh sekelompok makhluk liar. Bertahun-tahun kemudian, masih dilanda kelaparan dan kekeringan, Gorr memiliki istri yang sedang hamil. Seperti ibunya, istrinya pun juga mengingatkan Gorr untuk tetap percaya kepada para dewa. Tapi naas, malah Gorr kehilangan sang istrinya lagi yang terjatuh dari tebing. Berbulan-bulan kemudian, Gorr yang menggendong anaknya berjalan bersama anggota klannya yang lain, berjalan mengembara untuk mencari makan dan minum. Namun, sekali lagi, Gorr kehilangan anak satu-satunya. Runtutan kejadian inilah yang membuat Gorr menjadi tidak percaya lagi terhadap adanya dewa. Ketidakpercayaannya ini membuat ia diserang oleh anggota klan lain dan dianggap dapat membuat dewa marah, lalu dia pun dibuang. Gorr kemudian dibiarkan mati di bawah teriknya matahari. Gorr yang pasrah dengan hidupnya tiba-tiba melihat sesuatu yang tidak disangkanya akan dilihatnya dalam hidupnya. Ia melihat dua dewa yang terkapar di tanah pasca bertarung, yang nantinya kita tahu salah satunya adalah Null dari komik Venom 2018 isu keempat. All Black yang ditempah Null menyerupai bentuk pedang itu kemudian berpindah tangan kepada Gorr, lalu digunakan untuk membunuh dewa berjirak emas yang masih hidup. Dari sana, Gorr kemudian berniat untuk memburu dan membunuh semua dewa yang ada. Nah, pertanyaannya kemudian, seberapa kuat sebenarnya Gorr ini? Berhubung cerita Gorr diambil dari tiga sudut pandang Thor, yaitu Thor muda, Thor Avengers, dan Raja Thor, kita akan mengukur kekuatannya di saat dia melawan masing-masing versi Thor ini. Pertemuan Gorr dengan Thor pertama kali terjadi beberapa tahun sebelum Thor mampu mengangkat Mjolnir. Thor yang seharusnya melawan dua dewa dari Rusia malah mendapati kedua dewa tersebut tewas di tangan makhluk asing yang bernama Gorr. Hal ini tentunya memicu pertarungan antara keduanya. Tak perlu waktu lama, Thor dihajar habis-habisan oleh Gorr. Bahkan dia sempat disiksa dan diinterogasi oleh Gorr untuk mengetahui di mana keberadaan Asgard dan para dewanya. Walaupun begitu, Thor muda mampu menebas satu tangan Gorr. Ya, walaupun dengan bantuan dari pasukannya pada akhirnya. Nah, kalau Thor Avengers, bahkan dengan Mjolnir, ia juga sangat kesulitan untuk menjatuhkan Gorr. Tidak banyak pertarungan yang terjadi di antara keduanya. Sedangkan untuk Raja Thor, Gorr mampu menahan serangan dari Thor Force, yaitu Odin Force versi Thor. Ya, walaupun di saat itu ia pertama kali merasakan ketakutan melihat kekuatan sebesar itu. Gorr bahkan dilempar ke dalam matahari, namun alih-alih terbakar oleh panasnya matahari, ia mengalahkan ketiga Thor tersebut secara bersamaan. Bahkan di komik King Thor, ketika Gorr bangkit kembali, ia menjadi lebih kuat melebihi sebelumnya. Ia mampu mengeluarkan bentuk asli dari All Black Necrosword yang disebut dengan The Annihilablade.
atau pemecah planet. Ia mampu menahan serangan dan melawan King Thor, Loki, ketiga cucu Thor, dan para dewa dari Indigar sekaligus. Bahkan saking gilanya, Gorr mampu menyatukan dirinya dengan planet, bintang, dan semesta yang membuat semesta yang dia sebut sebagai All Black Necroverse. Belum lagi ditambah Gorr sudah membunuh dewa-dewa yang dikenal baik oleh Thor dan mungkin juga beberapa dewa yang tidak diceritakan kepada kita. Tidak hanya dibunuh, para dewa-dewa tersebut juga diperbudak oleh Gorr untuk membuat sebuah bom yang disebut dengan God Bomb. Bahkan dikatakan beberapa dari mereka sudah diperbudak terlalu lama sehingga mereka lupa kalau mereka adalah dewa. Dan apakah kalian tahu salah satu bahan bom yang dibuat oleh Gorr? Dia memerlukan jantung dari dewa tua yang hidup di zaman dulu kala, 14 juta tahun lalu kurang lebih tepatnya. Dan dia berhasil. Dengan kekuatan yang sangat gila begini, pasti dalam hati kita bertanya, bagaimana bisa Gorr begitu kuat? Nah, kita tahu bahwa senjata yang didapat Gorr adalah simbiot pertama bernama All Black yang ditempah Null di dalam The Void, menjadi sebuah pedang yang kemudian dinamakan Necrosword. Ini saja sudah memberitahu kita bahwa senjata tersebut adalah senjata dewa simbiot itu sendiri, yaitu Null. Ditambah berdasarkan komik Thor God of Thunder, Gorr bertambah kuat setiap kali ia membunuh makhluk hidup. Nampaknya setelah ia membunuh, simbiot tadi akan menginfeksi dan menyatu dengan darah para korbannya. Ya, kurang lebih sih seperti yang terjadi pada Cletus Kasady yang menjadi Carnage. Namun berbeda dengan Kasady yang simbiotnya berwarna merah, bisa jadi simbiot Gorr tidak berubah menjadi warna merah karena simbiot yang ia punya bukanlah simbiot biasa, melainkan simbiot pertama yang diciptakan oleh dewa simbiot itu sendiri. Terlebih lagi yang dibunuh Gorr bukanlah makhluk hidup biasa, melainkan para dewa-dewi yang diperbudaknya, di mana pastinya darah mereka memiliki kekuatan dan kemampuan di atas makhluk hidup biasa. Sekian sedikit pengenalan Gorr dalam komik, kita setidaknya dapat melihat kekuatan yang dimiliki Gorr dalam versi komiknya. Tinggal tunggu aja bagaimana MCU akan mengadaptasi semua kekuatan gila Gorr ini ke dalam film Thor Love and Thunder. Apakah mengetahui kekuatan Gorr ini membuat kalian menantikan kehadiran Gorr di MCU? Atau kalian tidak berekspektasi MCU akan memunculkan kegilaan Gorr seperti di komik? Teruskan pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa like jika menyukai video ini dan share ke teman-teman kalian agar dapat mengetahui sedikit informasi mengenai Gorr the God Butcher. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe, selagi menekan tombol merah itu gratis. Akhir kata, terima kasih dan see you on the next video.